guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi denganku Endah Hanifa di cerita misteri. Kali ini aku akan menceritakan kisahku sendiri sekitar tahun 2004. Saat itu ketika aku sudah punya anak umur 4 tahun dan aku hamil lagi 4 bulan. Aku tinggal dengan suami dan anak-anakku di sebuah kos-kosan milik saudaraku. Kos-kosan itu terdiri dari 5 kamar. Nah, karena kos-kosannya masih baru, ya lumayan bikin betah ya. Suasananya masih asri, pemandangan di depan langsung menuju ke jalanan dan ada pohon-pohon gitu di depan. Lalu di belakang ada kebun-kebun kayak kebun jagung, kebun singkong dan pohon-pohon pisang seperti itu. Sedangkan di sebelah kiri ada sebuah sungai kecil dan di sebelah kanan terdapat pemakaman penduduk. Sebenarnya suasana itu tidak mengganggu. Maksudnya pemakaman itu sudah lama aku mengenalnya karena aku sendiri dari lahir tinggal di sini. Jadi itu aman-aman saja buatku. Tapi karena saat itu aku lagi hamil muda, terjadilah sesuatu. Simak baik-baik ya ceritanya. Suatu malam, saat itu suami aku seperti biasa akan pulang larut karena tuntutan pekerjaan. Suamiku harus pulang larut malam lagi. Dia pulang sekitar tengah malam ke sana. Kadang sampai subuh dia baru pulang. Akhirnya aku harus berani tinggal bersama anakku. Suami sempat sih menawarkan kalau mau nggak ditemenin oleh saudara aku gitu, adikku atau kakakku gitu, disuruh nginep di rumah. Tapi udahlah, aku beraniin aja, gak ada apa-apa, aku bilang kayak gitu. Aku saat itu sedang agak pusing guys, karena mungkin masih 4 bulan kehamilanku, jadi masih terasa agak pusing dan mual-mual. Akhirnya malam pun tiba. Mula-mula ketika masih siang sih aku terasa biasa-biasa aja dan tidak ada sedikit pun kecurigaanku akan terjadi sesuatu di malam hari. Sampai pada tengah malam, saat itu sekitar jam 12 lewat, tiba-tiba udara sangat panas. Aku kegerahan, aku terbangun dan aku cari-cari kertas untuk kipas-kipas. Seperti biasa, aku buka selimut, tapi masih panas juga. Aku gak ngerti kenapa aku segera ini. Lalu aku berusaha tidur lagi, tapi malah gelisah. Aku balik sana, balik sini, guling-guling gitu di tempat tidur. Aku gak bisa tidur guys. Aku baca buku, dengerin musik, tetap aja gak bisa tidur. Akhirnya aku paksain aja mata ini, aku pejamin. Ketika aku akan memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar sesuatu seperti ada benda yang berjalan di atas langit-langit kamarku. Srek, srek, srek. Kupingku kupasang baik-baik, dengan jelas ku dengar suara itu terbunyi beberapa kali. Srek, 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 srek. Aku gemetaran guys. Aku mulai agak merinding dan jadi semakin panas udaranya.
Aku pikir itu kucing, tapi agak serem juga gitu. Kenapa kucing malam-malam gini ada di situ? Tapi aku masih berpikir positif kalau itu kucing, karena suaranya nggak hilang-hilang. Lalu aku coba itu ngusir kucing, hus, hus, kucingnya tapi tidak mau pergi. Sialan. Lalu apa ini kalau bukan kucing? Tiba-tiba ketika aku sedang mendengarkan dengan baik-baik, tiba-tiba suara keras seperti sebuah benda yang sangat besar menimpa di langit-langit kamar sampai bergetar. Bum! Aku sampai terkejut dan sangat merinding, guys. Benar-benar aku merinding saat itu. Apa itu? Suara apa itu? Aku makin merinding. Aku baca-baca doa langsung ku baca ayat kursi, ku baca surat-surat pendek, baca Fatihah. Badanku gemeteran, lalu sekujur tubuh keluar keringat yang sangat dingin. Apa ini? Aku mau minta tolong ke siapa? Aku mau minta ditemenin, temani siapa? Aku mau nelpon, gak ada pulsa. Aduh, bingung banget saat itu. Aku memberanikan diri, lalu aku berdiri. Tiba-tiba ada suara seperti memanggilku. Dia bilang, "Umi." Satu kali saja. Itu adalah panggilanku, panggilan aku oleh suami dan anakku. Siapa yang manggil aku? Aku heran, malam-malam gini, jam segini, siapa yang manggil aku? Aku mau keluar, tapi aku urungkan lagi, aku takut, tapi aku juga gak bisa begini terus. Aku berpikir positif lagi, jangan-jangan tetanggaku, Mbak Irna, yang adiknya bernama Mimi, mungkin saja dia yang manggil adiknya. Tapi kan dari tadi aku dengar dia sudah pada tidur. Malah sebelum aku tidur mereka sudah pada tidur. Karena kita hanya terhalang oleh satu tembok saja, aku rasa mereka sudah tidur pulas. Apalagi kalau ada ribut-ribut sedikit saja, malam-malam gini pasti mereka akan dengar. Tapi karena aku takut, aku coba melihat keluar lewat jendela kaca. Aku sikapkan, gording, dan aku kaget sekali, guys. Di depan sana, di kegelapan, ada seorang wanita berbaju putih. Dia seperti melihat ke arahku. Aku tutup lagi, guys. Aku tutup lagi tirainya. Aku takut sekali. Apa ini ya? Jangan-jangan dia yang memanggilku, guys. Aku bingung. Aku ingin pergi, tapi kemana? Aku diam di situ. Aku tambah takut. Aku lihat, untung saja anakku tertidur pulas. Terus aku beranikan diri, aku lihat lagi, gordengnya aku buka lagi. Aku lihat keluar kaca jendela. Ternyata wanita itu sudah hilang. Lalu aku buka pintu, aku tengok kanan kiri tidak ada. Lalu aku langsung berlari ke pintu tetanggaku, Mbak Irna. Langsung aku gedor-gedor pintunya. Mbak, tolong buka, Mbak Ir. Tolong buka pintunya, Mbak Ir. Untung saja si Mbak Irna langsung bangun. Dia buka pintunya, lalu mengucek-ucek mata gitu, sambil bilang, "Ada apa, Teh?" "Mbak Ir, aku takut." "Kenapa?" Lalu aku ceritakan apa yang aku alami tadi. Si Mbak Ir langsung bilang, "Ayo sini, masuk dulu," katanya. Lalu aku masuk ke rumah, dan adiknya si Mbak Ir itu, dia juga baru bangun karena keributan yang aku bikin. Terus, "Mbak, aku takut, tadi ada orang berdiri di situ."
terus ada yang manggil aku, kirain aku Mbak yang manggil adik Umi. Enggak, aku dari tadi tidur kok. Ah, teteh kok jadi nakut-nakutin saya? Beneran Mbak, aku nggak bohong, bilang gitu. Ya udah, teteh tidur di sini aja ya, katanya gitu. Ya soalnya suami aku kan belum pulang Mbak, aku mau pinjam telepon. Boleh, tapi Mbak, anakku ada di rumah sendiri. Ya udah, pinjam dulu. Nah saat itu aku, karena aku tidak mau balik lagi ke rumah, aku minta diantarlah sama si Mbak Ir itu. Lalu aku mau masuk lagi ke rumah, tiba-tiba aku buka pintu, ada bayangan putih melesat dari atas tempat tidurku ke atas. Aku kaget banget, aku sempat mundur lagi, tapi si Mbak Irna mendorongku. Kenapa teh? Kenapa? Aku tadi mau terjatuh, untungnya si Mbak menahanku dari belakang. Takut Mbak, ya udah cepet anaknya bawa. Langsung saja anak aku gendong, lalu aku lari lagi ke rumah si Mbak Ir, dan akhirnya aku diam dulu untuk sementara di situ sambil menunggu suamiku pulang. Aku telepon pakai telepon adiknya. Untung saja suami aku segera pulang. Tapi saat itu udah jam 1, aku udah ganggu tetanggaku, bikin takut juga. Aku jadi merasa gak enak. Tapi untung saja aku punya tetangga yang baik yang membantu. Gimana coba kalau aku tinggal sendiri tanpa ada tetangga? Ya Allah, makasih. Untung aku masih dikelilingi tetangga-tetangga yang baik. Setelah suami aku pulang, aku baru berani untuk balik lagi ke rumah. Dan akhirnya tidak ada apa-apa guys. Entahlah, kalau dengan suami aku merasa aman dan sama sekali tidak merasa takut dan tidak ada gangguan. Entah kenapa aku juga gak ngerti, kalau suami pergi sepertinya aku selalu ada yang mengganggu. Begitu juga di kos-kosan itu. Sebenarnya sih kejadiannya sering, seperti waktu itu ketika anakku lagi sakit, tiba-tiba ketika aku gendong dia nunjuk-nunjuk ke atas gitu, ke atas langit-langit kamar. Dia bilang, Umi, itu ada kuda di atas. Nih, kuda. Aku lihat ke atas, nggak ada sayang, nggak ada. Aku jadi takut sebenarnya. Kenapa anakku bilang gitu? Padahal nggak ada apa-apa di situ. Dan aku nangis, nggak karu-karuan. Kenapa dia ngeliat kuda tapi sampai nangis-nangis gitu? Lalu aku baca-baca doa, baca-baca surat pendek, aku tiupkan ke matanya, lalu dia baru bisa tidur. Terus ada lagi suara-suara ketika aku tidur di sungai yang ada di depan rumah. Itu malam-malam sekitar jam 2 malam itu seperti ada suara-suara ayam lagi mandi gitu di sana. Itu sangat mengganggu. Beberapa malam aku merasa terganggu karena gak bisa tidur dengar suara ayam itu. Tapi pas aku lihat ke luar lewat jendela, itu gak ada apa-apa, gak ada ayam atau bebek atau apa. Ya manalah ada ayam berkeliaran. Mungkin ayam tetangga juga pasti kan akan dimasukkan kandang. Parahnya lagi, suatu hari aku lagi ngobrol ke tetangga, ternyata tetangga aku yang lihat kalau di situ ada Miss Kay lagi mandi. Ya ampun guys, untung saja bukan aku yang lihat. Kejadian itu saja aku udah bikin lemas dan bikin takut banget, apalagi kalau lihat Miss Kay di depan rumahku lagi mandi. Ya itu dia guys ceritaku untuk hari ini.
Semoga kalian bisa terhibur, dan jangan lupa pintunya dikunci ya guys. Dan semoga kalian bisa tidur. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.